Dan ku ketahui tiba-tiba ia sudah berada di ruang tengah rumah. Siapa dia? Ketika kami ngomong, ia sudah tahu semuanya tentang diri. Seluk-beluk rumahku, kebunku, kolam ikanku, bahkan ia tahu persis setiap kata-kata dalam bab ini. Dan lebih dari itu, dengar, ia berkata, di bawah tanah rumahmu ini terdapat barang yang amat berharga. Aku akan mengambilnya dan kau akan menjadi kaya raya. Cuma ada beberapa syarat yang ku minta. Aku tersenyum saja dan menganggukkan kepala. Tergiur aku rasanya. Entah kenapa ingin aku menyembah tamuku yang mulia, tapi tidak. Aku punya sesembahan tersendiri. Kukira aku menghormati ala kadarnya. Lihatlah, rambutku sudah kupotong persis seperti rambutnya. Ia memberiku pakaian seperti yang dimilikinya. Entah bagaimana, tapi akhirnya aku bergerak seperti geraknya, berjalan seperti jalannya, berkelakuan seperti kelakuannya. Kubangun rumahku seperti sarannya, kulakukan segala sesuatu yang dianjurkannya, dan hasrat-hasratku pun kini mirip seperti hasrat-hasratnya. Hari-hari berikutnya aku melihat dia berhasil menggali barang-barang berharga itu, dan dia bawa pulang sebagian besarnya. Aku tak apa-apa, aku ini penyabar, dan toh aku sudah kaya raya, dan yang penting aku sudah bagaikan dia. Hati kecilku bilang aku ini sedang tertidur lelap dalam bangunku, tapi semua orang tahu hati kecilku ini tolol dan sia-sia. Nama saya siapa tak penting. Saya hanya buruh. Buruhlah nama saya. Meskipun derajat saya kurang cukup memadai untuk bernama buruh. Rp95 sehari untuk kerja selama 8 jam. Kecuali siang hari saya selalu makan di rumah, dibiayai bapak saya. Karena bapak saya orang baik, bersedia memberi subsidi berupa tenaga tubuh saya kepada pabrik besar tempat saya bekerja.
jangan remehkan hidup saya. Gaji memang amat kecil, tapi nilai moralnya tak terhingga, sebab saya telah membayarkan tenaga, keringat, pikiran, hati, bahkan harkat kemanusiaan saya. Baiklah Imam. Ini memang bukan soal manusia. Ini soal bagaimana mengganjal perut dari jam ke jam, dari hari ke hari. Sebab meskipun hari berhenti, lapar tetap harus diatasi. Ini soal kelancaran detak jantung. Seperti kambing pun punya sial untung. Kambing menjelajah lapangan rumput penuh perutnya, lantas minum di kali. Saya lebih dari sekedar kambing. Saya mampu memberi makan juragan, bahkan secara berlebihan. Kalau perlu saya berikan darah yang merah legam milik saya untuk ia teguk sebagai minuman. Ini perjuangan hidup. Menuju puncak harapan atau mencapai kematian. Ya, saya. Sebelum kematian, orang mesti bersedia susah payah supaya terlatih tidak bunga. Baleni ya. Orang mesti bersedia susah payah supaya terlatih tidak Orang mesti mau menderita agar siap untuk tak mengecap bahagia. Orang harus bekerja keras agar terbiasa diperas. Ini demi kebangunan negeri. Ini demi kebangunan negeri, demi peningkatan ekonomi, demi nasionalisme yang suci. Pokoknya kerja. Soal gaji nomor 2. Soal gaji itu nomor 2. Hidup tak boleh berpamrih meskipun nyawa merintih-rintih. Menurut ilmu agama SAG, buruh ialah seluruh umat manusia mengabdi kepada Tuhannya, kepada mimpi-mimpi dan fata morgana, kepada gincu lambang yang warna-warni. Menurut ilmu filsafat politik, buruh yang tertinggi ialah raja atau kepala negara, mengabdi kepada rakyatnya, meskipun karena anu ini dan ana yang terjadi ialah sebaliknya. Menurut matematika ekonomi, buruh ialah semacam kerbau yang dicocok hidungnya. Ia diwajibkan membajak sawah dalam keadaan lapar atau kenyang. Adapun menurut ilmu kebudayaan, buruh ialah sampah-sampah yang kintir di sungai, terseret sampai ke laut, terapung-apung, nasibnya bergantung kemana gelombang mengarah pergi. Dan menurut ilmu pengetahuan modern, buruh ialah sekrup mesin, dipakai selagi masih berkekuatan, dibuang kalau karatan. Seperti juga para kerbau. Iya, saya. Seperti juga para kerbau, dicambuk kalau loyo, dan jika tenaganya habis,
disembelih dan diiris-iris. Demikianlah. Apa saya kurang bijaksana? Maafkan kalau memang iya. Sebab kebijaksanaan bukan milik saya. Bahkan diri saya pun bukan hak saya. Nongkrong di atas tikar Malioboro malam hari, pesen gudeg tempe, teh jahe, rokoknya dor, join sama kamu. Kaki meding kerang, ongkang-ongkang rasani zaman Kang Lintang Puka. Aku merasa akulah seorang gelandangan. Sebab aku seorang gelandangan, maka akulah warga negara yang paling diistimewakan. Memang cuma sedikit saja kebahagiaan kehidupan, tapi aku bebas untuk nangkring dan tidur-tiduran. Sebab semua orang yang berumah menutup jendela dan pintu-pintu, maka jiwaku langsung dibungkus oleh semesta. Namaku duluan yang dicatat oleh para malaikat yang terbang mengendarai udara. Apa kabar angin? Makin deras dan berbau busuk. Apa kabar Pak Dewa Ringin? Rasa makin dingin dan tidak habis-habis kita dikutuk. Cuaca bangkit. Wow, edan, lihat itu tulisan di kain yang berpendar-pendar, musabakoh tilawatil Quran antar mahasiswa, dan kemudian di sebelahnya lomba disco, lomba disco, lomba disco bergaya model John Tralala. Aku terbakar, aku memandang semangat dan nafsu yang berkibar-kibar.
Love, come on, oh come on, oh come on my La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayup-sayup aku mendengar suara bayangan Tuhan dari tempat yang amat jauh. Bayangan suara Tuhan dan pinggul yang digoyang-goyang. Kenapa kamu gatal memandangnya sebagai wayang yang jejer berhadapan? Kata orang, inilah lanskap yang membingungkan. Apa salahnya kitab suci dilombakan? Sebab toh kitab suci memang hanya untuk dilomba-lombakan. Dan apa salahnya juga pinggul digoyang-goyang kalau memang untuk jiwa kita yang menggelegak bagai lautan. Tiada lain yang bisa memberi tawaran. Hei, wahai kamu bintang gemintang, kamu telah ditipu oleh arah, ya, arah. Utara dan selatan hanyalah arah, tetapi utara bisa menjadi selatan dan selatan bisa menjadi utara. Jadi, ayo. Ini bayangan suara Tuhan dan ini pinggul yang digoyang-goyang. Juga datang ya. Anak kita itu kan bukan Peti Tobune, namanya kan Fatimah. Nah, baiklah Fatimah. Baiklah Fatimah. Tetapi malam-malam begini kok belum juga datang ya? Ya tentu saja belum. Dia akan jadi panitia MTQ. Tapi katanya sesudah MTQ akan terus ke Colombo Disque. Jabang bayi, jantan betina. Inikah yang disebut gelagat zaman yang luwes, warna yang samar dan pelajaran. Bagaimana memahami inti nilai yang lebih tersembunyi. Hari-hari berputar. Kita terserimpung menjadi engsel dan dalam roda mesin yang lancar ketika makin jelas bahwa hidup adalah pentas barong yang tidak pernah bubar. Kita terhimpit beku dalam lingkaran setan, karena itu berdoalah semoga malaikat juga sempat bikin lingkaran-lingkaran. Hehe, ini gereja, ini masjid, ini kuil, ini Diamond Nightclub, ini penari-penari bugil. Ini peradaban-peradaban yang tinggi, ini kultur ultramodern, ini daging kehormatan dengan 2000 perak. Silahkan pesan.
tawalah. Memang ini enak untuk dikunyah-kunyah dalam tawa. Ya, oke. Hidup oleng, alam dipak dalam kaleng. Hidup hilang jiwa, gedung dan lampu-lampu megah menegaskan sukma yang kosong dan fana. Marilah cintai dunia lebih dari segala-galanya. Mari kita jual hidup kita untuk segumpal benda, untuk sebiji status dan sekeranjang prestis. Kita bikin sendiri berhala-berhala kita. Bergabung kita dengan komputer sekaligus dengan dupa-dupa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah perebutan, pertarungan. Hidup ialah sejumput makanan, seporsi kenikmatan dalam usus. Hidup ialah sebidang tanah, seperangkat gedung, satu drum gengsi sosial plus sejumput ekstase pisisan. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak? Hidup ialah membangun bukit, meskipun peti mati jelas amatlah sempit. Hidup ialah mencungkil matahari, merowek langit, terlempar kita oleh kekuatan kita sendiri tanpa bisa kembali bangkit. Tapi aku hanya seorang gelandangan. Aku tidak pernah dihitung kecuali sebagai seonggok kotoran. Aku tidak dikehendaki kecuali lenyap dan mati. Beberapa orang gelandangan diusir dari kehidupan. Mereka bermimpi terbang bersama burung-burung di awan. Yang hidup dan mati hanya karena alam. Karena itu marilah bersembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا musik berubah.
Apa kata hidungmu? Angin begini busuk, muntah dari kata-kata manis, rekat di tembok-tembok rumah, di jalan-jalan, lorong dan gang, bertebaran di kampung-kampung, di seantero negeri. Di bawah tanah, merasuki akal sehat kita. Jurang dibilang gunung, ngorok dibilang bangun. Hidung tersumbat, mata silau, cakrawala hilang, entah kemana. Kau dengar mereka yang tiap hari berteriak-teriak, sesungguhnya diam saja. Dan mereka yang nampaknya berdiam diri, sesungguhnya di dalam jiwa menjerit-jerit. Beberapa ekor gajah bermain catur. Sang pion dapat rumah. Para kuda naik mobil mewah. Sang patih ngerentengi proyek. Sang raja mengasuransikan gunung. Dan para prajurit terpenggal kepalanya. Orang-orang menganyam tali emas untuk dikalungkan di leher dan bunuh diri. Tatkala ia dikuburkan, emas itu dicuri oleh para penguburnya. Orang-orang membangun gedung amat tinggi agar kalau terjatuh ia pasti mati. Kudanya bernama pikiran, penumpangnya hati, dan kusernya biasa dipanggil Pak Sahwat. Kau saksikan itu? Seekor cacing menggeliat dihantam dengan meriam. Berjuta-juta cacing lainnya menggeliat saja pun tak ada keberhadian. Saudara-saudaraku yang memendam rahasia bertahun-tahun lamanya, saudara-saudaraku yang menyimpan rasa sakit dan merumuskan perih jiwanya dalam kebisuan yang panjang, saudara-saudaraku yang terus tertindih dan terus tidak menangis
yang melayani derita dengan bercanda dan tertawa. Saudara-saudaraku yang ketelingsut dari buku-buku sejarah, saudara-saudaraku yang amat bijaksana menghadapi semua perampokan dan penindasan, saudara-saudaraku yang pagi hari membisu, siang membisu, sore malam membisu, saudara-saudaraku yang kesabaran dan ketahananmu mengingatkanku pada senyum rahasia para nabi. Katakan lewat kesunyian mulutmu bahwa kebisuan adalah ucapan yang paling nyata, bahwa diam adalah kata-kata tertinggi, bahwa sepi mengandung suara paling keras, menyembunyikan kekuatan yang gegirisi. Saudara-saudaraku yang terhimpit di tengah putaran baling-baling sistem yang raksasa, serta yang tercecer-cecer dan tercampak di jalanan dan parit-parit. Saudara-saudaraku yang terjebak dan tak pernah bisa keluar dari jaring-jaring jebakan itu, sehingga akhirnya tak bisa merasa terjebak. Saudara-saudaraku yang menghampar di seantero kota-kota dan desa-desa. Saudara-saudaraku yang lensa matanya diganti dengan plastik-plastik, yang pikirannya dibius dan perasaan dangkalnya dimanjakan. Saudara-saudaraku yang mulutnya terbungkam dan jiwanya memekikkan sepi air. Darah yang mengucur dari relung terdalam batinmu tampung di dalam tabung waktu. Perhatikan di keningmu keyakinan bahwa Tuhan tidak main-main tatkala Ia menganugerahkan kepadamu hak atas negeri ini. Mulutmu yang sepi dan tanganmu yang terkunci bakal mengetuki pintunya. Kesetiaan dan laku hidupmu yang akan menentukan kapan Ia mengucapkan satu kata yang mampu menggetarkan alam semesta. Di mana tabung waktu menumpahkan darahmu, menjelmakannya menjadi sejuta naga suci yang menyerbu seluruh negeri, memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, ruang-ruang parlemen dan kerajaan, serta segenap pusat-pusat jaringan yang menghardik hidupmu selama ini. Sejarah yang tak terdapat dalam sejarah akan menampakkan diri. Sejarah yang mengelabui sejarah akan diuji kembali. Zaman akan berganti, geger akan terjadi. Sejarah yang tersembunyi senantiasa menjadi saksi yang abadi. Alam bakal meningkatkan isyarat-isyaratnya. Di dalam dirimu makin bertumbuh pohon-pohon tanda tanya, kembang rahasia. Pertarungan berubuh menjadi ongkosnya. Kaki-kaki raksasa saling jegal-menjegal di pusatnya. Buku-buku ilmu terbakar dan membeku separuhnya. Setiap pidato akan gemetar. Banyak surban dan jubah robek-robek, sementara baju-baju resmi copot kancingnya. Bunglon-bunglon mengubah warna kulitnya, para penjilat memutar lidahnya, para pengkhianat berlomba main drama. Sejarah dalam sejarah, sejarah di atas sejarah, sejarah di balik sejarah, selalu akan menyempurnakan dirinya dengan siang dan malam, dengan gelap dan terang, tanpa pernah selesai. Saudara-saudaraku, keringat kita akan terus menetes, luka terus menganga, darah terus mengucur, menggenangi bumi. Kita berenang di atasnya sambil terus tertawa. Namun
Ini sama sekali bukan alasan untuk memaafkan pemberangusan dan membiarkan segala yang teraniaya. Betapa hina pun ia, tapi menyatakan keputusanku untuk tinggal di dalam hati. Aku lahir dari kawahmu, aku mendidihkan air neraka dan penuh keharuman surga. Aku menyusu di putingmu, lezat atau busuk, aku makan atau tak makan, riang atau sakit, aku menangis memakai air matamu dan tertawa dengan gelegak. Aku tidur dan tak bisa tidur seranjang dengan, sebab hanya itu kemampuanku di tengah zaman pengap yang menghantarkan kita ke daerah kosong dan putus asa. Surat kata-kataku sakit dan terluka, tidak manis atau indah, hanya sakit, kecewa, dan merah badan. Di tengah 1000 hasrat yang membius pikiran, sais kekuasaan yang menyeret batin, di tengah perampok-perampok masa depan, inilah surat kedamaian yang bingung, surat cinta yang patah arang, kalimat-kalimat menyelinap di tengah palu-palu, rambu-rambu, peluru dan senapan yang berkeliaran, di tengah para maling yang menguasai panggung. Inilah lagu Mumun, surat yang tersengal-sengal, yang tak bersedia tunduk, surat yang bertahan dari marah, dendam, dan ketakutan terhadap segala kata-kata halus dan pidato-pidato siluman. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar bukanlah bebek-bebek yang digiring dari kandang ke kandang berpagar, dari sawah ke kandang yang berdinding tegar. Bebek-bebek yang merasa kejut melihat tongkat besi sang penggembala yang membiarkan telur-telur dijualnya. Saudara-saudaraku, tak ada pemimpin, tak ada wakil-wakilmu, tak ada kaum cendik-cendikia, tak ada budayawan, tak ada seniman, tak ada ulama, tak ada penyair, tak ada pejuang, tak ada bebanten yang dikorbankan apabila ia giat menghidupi sistem dan susunan keadaan yang adigang, adigung, adiguno. Kembang kata-kata, bukan hukum kesenian. Saudara-saudaraku, puisi adalah bau anjir keringat berjuta rakyat. Puisi adalah kehidupan mereka yang alot dan berat, adalah pikiran dan tenaga mereka yang sekarat. Puisi adalah darah luka mereka yang muncrat. Saudara,
sejenis pakaian sore atau pakaian pesta yang terpampang di kaca etalase, hasil desainer kebudayaan. Saudara-saudaraku, setidaknya puisi bisa mengajari kita untuk berkata tidak.